Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ramawati dengan NPM 21293. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang pentingnya penelitian hadis dan definisi kritik hadis menurut istilah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dari Ibu dosen Mardia Agustina STHI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian hadis. 1. Latar belakang pentingnya penelitian hadis. Latar belakang penyebab ulama mengadakan penelitian hadis ialah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi. Munculnya pemalsuan hadis. Proses menghimpun atau tadwin hadis yang memakan waktu lama. Jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam, telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Faktor yang mendorong ulama mengadakan penelitian sanad hadis. 1. Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Sebagian ayat Al-Quran itu sebagai berikut. Dalam Al-Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 80 yang berbunyi mayuti'ir rasula faqad ata'allah. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kepatuhan kepada Rasulullah merupakan salah satu tolak ukur kepatuhan seseorang kepada Allah. B. Al-Quran surah Al-Ahzab juz 21 ayat 33 yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi Muhammad adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. 2. Tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi. Mayoritas hadis bersifat al-zonni al-wurud karena diriwayatkan secara ahad merujuk latar belakang di atas, maka segala hadis yang diterima dari Rasulullah SAW oleh para sahabat diingatnya secara sungguh-sungguh dan hati-hati. Dengan demikian, hadis yang berkembang pada zaman Nabi lebih banyak berlangsung secara hafalan daripada secara tulisan. Dengan kenyataan tersebut, maka memang sangat logis bila dinyatakan bahwa tidaklah seluruh hadis telah tertulis pada zaman Nabi. Dengan demikian, kedudukan penelitian yang mampu menerangkan tingkat kebenaran suatu riwayat menjadi sangat penting. 3. Munculnya pemalsuan hadis. Menurut Hasbi As-Siddiqi, hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemalsuan hadis diantaranya A. Perselisihan politik dalam soal khilafat. B. Golongan zondaqoh. C. Ashabiyah atau fanatisme kelompok. D. Untuk menarik minat pendengar, maka para pendongeng membuat kisah-kisah yang menakjubkan. E. Perselisihan paham dalam masalah fikih dan kalam. F. Untuk mendekati kepada para penguasa. 4. Proses penghimpun atau tadwin hadis yang memakan waktu lama. Latar belakang munculnya pemikiran usaha tadwin hadis sekurang-kurangnya ada dua hal pokok. Mengapa Umar bin Abdul Aziz mengambil sikap seperti ini? Pertama, ia khawatir terhadap hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Kedua, ia khawatir juga akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Alasan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Kelima, jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam. Ulama menilai dan membuat kriteria tentang perangkat kualitas kitab-kitab himpunan hadis tersebut, misalnya A. Al-Kutub Al-Arba'ah 4 kitab hadis yang standar. B. Al-Kutub Al-Khamsah 5 kitab hadis yang standar. C. Al-Kutub Al-Sittah 6 kitab hadis yang standar.
D. Al-Kutub As-Sab'ah, 7 kitab hadis yang standar. 6. Telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Teknik penyaluran hadis di mana sebagian hadis diriwayatkan secara makna atau riwayatul bil makna dan sebagian lain secara lafaz atau riwayatul bil lafzi, sebagian kalimat singkat atau ikhtisar, penambahan kata penjelas kalimat atau ziyadah, penambahan sisipan atau idraj, penggunaan kata sinonim, penggunaan kata secara harfiah dan sebagainya, serta perbaikan hadis yang berbaur dengan fakta sahabat dan tabi'in memerlukan kritik ulang tentang kualitas dan status hadis itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi definisi kritik hadis menurut istilah. Pengertian kritik hadis atau naqd al-hadis. Secara bahasa, kata kritik itu diterjemahkan dengan menghakimi, membanding dan menimbang. Dalam bahasa Arab, istilah kritik dikenal dengan naqd dan bersinonim dengan kata tamyiz yang berarti penelitian, analisis, dan pembedaan. Atas dasar inilah kritik atau naqd dapat disamakan pengertiannya dengan penelitian. B. Metodologi kritik hadis. 1. Kritik eksternal atau kritik sanad, dalam bahasa Arabnya an-naqd al-khariji. Kritik eksternal atau kritik sanad adalah telaah atas prosedur periwayatan sanad dari jumlah rawi yang secara beruntun menyampaikan matan hingga rawi terakhir. Dengan metodologinya, keabsahan atau otentisitas suatu sanad diukur dengan 5 kaidah. Pertama, sanadnya harus bersama atau mutasil. Kedua, rawinya harus bersifat adil. Ketiga, rawinya dobit atau kuat hafalannya. Keempat, terhindar dari syadz atau penyendirian dan perlawanan. Kelima, terhindar dari ilah atau penyakit. 2. Kritik internal atau kritik matan atau dalam bahasa Arabnya an-naqd dakhili. Kritik internal atau kritik matan adalah kajian dan pengujian atas keabsahan suatu matan hadis. Adapun kaidahnya yaitu terhindar dari syadz dan illah. Muhammad Syuhudi Ismail mengutip pendapat ulama hadis tentang tolak ukur kritik matan, yaitu tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri kenabian dengan sempurnanya formasi kata, kalimat, dan makna, dan tidak mempunyai syadz dan illah. Kesimpulan, di antara penyebab terjadinya pemalsuan hadis adalah sebagai berikut. Perselisihan hak politik dalam soal khilafat, golongan zondaqoh, ashabiyah atau fanatisme kelompok. Untuk menarik minat pendengar, maka para pendongeng membuat kisah-kisah yang menakjubkan. Perselisihan paham dalam masalah fikih dan kalam untuk mendekati kepada para penguasa. Tenggang waktu pembukuan hadis itu semenjak masa Umar bin Khattab sampai masa Al-Nasa'i, yang memakan waktu sekitar 200 tahun atau tepatnya 205 tahun. Metode penyusunan kitab-kitab hadis ternyata tidak seragam. Di antaranya ada yang berbentuk muwatta, musnad, jami, sunan, dan sebagainya. Padahal untuk mengetahui kandungan petunjuk hadis tertentu diperlukan terlebih dahulu mengetahui susunan redaksi atau tekstual dari hadis yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan hadis qauli, hadis yang berupa sabda Nabi. Maka dari itu penelitian sangatlah diperlukan. Kritik hadis atau naqd al-hadis adalah suatu upaya untuk mengetahui kesohihan suatu hadis dengan cara membandingkan atau meneliti dengan dalil-dalil yang lebih kuat, baik dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Metodologi kritik hadis yang diterapkan oleh para ulama hadis dapat digolongkan kepada dua, yaitu kritik sana atau eksternal atau dalam bahasa Arabnya an-naqd al-khariji, dan kritik matan atau internal dalam bahasa Arabnya an-naqd dakhili, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.